Halo semua, perkenalkan saya Nanda Seratul Faiza dengan NIM 24102112 dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan ini akan membahas mengenai risiko medis dan malpraktik medis dalam pelayanan kesehatan. Sebuah isu yang seringkali menimbulkan perdebatan di masyarakat karena berkaitan langsung dengan keselamatan pasien dan tanggung jawab tenaga medis. Ketika seseorang datang ke rumah sakit, harapannya pasti untuk sembuh. Namun dalam praktiknya, tidak semua tindakan medis menghasilkan kesembuhan. Ada kalanya pasien mengalami komplikasi, kecacatan, bahkan kematian meskipun dokter telah bekerja sesuai standar profesi. Kondisi inilah yang sering menimbulkan pertanyaan, apakah kejadian tersebut merupakan risiko medis yang tidak dapat dihindari atau justru merupakan bentuk malpraktik medis. Pemahaman yang keliru antara perbedaan risiko medis dan malpraktik medis dapat menimbulkan konflik antara pasien dan tenaga medis, bahkan berujung pada sengketa hukum. Oleh karena itu, penting untuk memahami konsep, dasar hukum, serta batasan tanggung jawab tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan. Ada beberapa yang akan kita bahas dalam video kali ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan risiko medis dan malpraktik medis? Yang kedua, bagaimana perbedaan antara risiko medis dan malpraktik medis menurut hukum kesehatan Indonesia? Yang ketiga, bagaimana pengaturan hukum mengenai tanggung jawab tenaga medis dalam kasus malpraktik? Pengertian risiko medis. Risiko medis adalah kemungkinan terjadinya komplikasi, efek samping, atau hasil yang tidak sesuai harapan dari suatu tindakan medis yang sebenarnya telah dilakukan sesuai standar profesi atau standar prosedur operasional. Dalam dunia kedokteran, dikenal prinsip bahwa dokter tidak menjanjikan hasil, melainkan menjanjikan upaya terbaik. Artinya, dokter berkewajiban melakukan usaha maksimal sesuai ilmu kedokteran, tetapi tidak menjamin kesembuhan pasien. Menurut doktrin hukum kesehatan yang dikemukakan oleh Bahdar Johan Nasution, hubungan dokter dan pasien merupakan hubungan terapeutik yang pada dasarnya berisi kewajiban untuk berupaya secara profesional, bukan kewajiban menghasilkan kesembuhan. Contoh risiko medis antara lain reaksi alergi terhadap obat yang belum diketahui, infeksi pasca operasi meskipun prosedur steril telah dilakukan, kematian akibat kondisi penyakit yang sudah sangat berat. Dalam praktik kedokteran, dokter wajib menjelaskan risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi kepada pasien sebelum tindakan dilakukan. Kewajiban ini diatur dalam ketentuan mengenai persetujuan tindakan medis atau informed consent. Selanjutnya, pengertian malpraktik medis. Malpraktik medis adalah tindakan tenaga medis yang dilakukan secara tidak profesional, melanggar standar profesi, atau mengandung unsur kelalaian, sehingga menimbulkan kerugian bagi pasien. Menurut Veronica Komalawati, malpraktik dapat terjadi apabila tenaga kesehatan melakukan tindakan yang menyimpang dari standar profesi yang seharusnya dipatuhi dalam pelayanan kesehatan. Secara umum, unsur-unsur malpraktik tersebut meliputi adanya kewajiban profesional tenaga medis, adanya pelanggaran terhadap standar profesi atau SOP, adanya kerugian pada pasien, yang terakhir adanya hubungan sebab akibat antara tindakan dan kerugian tersebut. Apabila salah satu unsur tidak terbukti, maka suatu kejadian belum dapat ditentukan sebagai malpraktik. Contoh malpraktik seperti operasi dilakukan pada bagian tubuh yang salah, pemberian obat dengan dosis yang tidak sesuai, atau yang ketiga, dokter mengabaikan hasil pemeriksaan penting yang seharusnya ditindaklanjuti. Perbedaan risiko medis dan malpraktik. Risiko medis terjadi meskipun tindakan sudah sesuai standar, sedangkan malpraktik medis terjadi karena ada penyimpangan standar. Risiko medis tidak ada unsur kelalaian, sedangkan malpraktik medis ada unsur kelalaian atau kesalahan. Risiko medis merupakan kemungkinan yang melekat pada tindakan medis, sedangkan malpraktik medis merupakan pelanggaran terhadap kewajiban profesional. Risiko medis umumnya tidak menimbulkan pertanggungjawaban hukum, sedangkan malpraktik medis dapat menimbulkan tanggung jawab hukum seperti administratif, perdata, maupun pidana. Dengan demikian, tidak setiap pasien yang mengalami kerugian dapat langsung menyatakan bahwa itu terjadi malpraktik.
Dasar hukum risiko medis dan malpraktik medis yaitu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pada pasal 274 huruf A Undang-Undang Kesehatan mengatur bahwa tenaga medis dalam menjalankan praktik wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan kesehatan pasien. Selain itu, dalam pasal 273 ayat 1 huruf A Undang-Undang Kesehatan diatur bahwa tenaga medis dalam menjalankan praktik berhak mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan operasional, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan pasien. Pada pasal 306 Undang-Undang Kesehatan menentukan bahwa jika terdapat pelanggaran disiplin oleh tenaga medis, maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi disiplin berupa peringatan tertulis, kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di penyelenggara pendidikan di bidang kesehatan atau rumah sakit pendidikan terdekat yang memiliki kompetensi untuk melakukan pelatihan tersebut. Yang ketiga, ada penonaktifan surat tanda registrasi untuk sementara waktu dan atau rekomendasi pencabutan surat izin praktik. Kemudian, jika terdapat unsur pidana, maka dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal 440 Undang-Undang Kesehatan yang menyatakan sebagai berikut. Pertama, setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan pasien luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak 250 juta rupiah. Ayat 2, jika kealpaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan kematian, setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Pasien yang merasa dirugikan dapat mengajukan pengaduan kepada majelis disiplin untuk menilai ada atau tidaknya pelanggaran disiplin profesi. Selanjutnya ada dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Walaupun telah dicabut oleh Undang-Undang Kesehatan tahun 2023, ketentuan dalam undang-undang ini masih sering dijadikan referensi akademik mengenai standar profesi kedokteran. Undang-undang tersebut mengatur bahwa dokter wajib memberikan pelayanan sesuai standar profesi atau SOP, memberikan penjelasan lengkap kepada pasien, menjelaskan risiko dan komplikasi tindakan medis, memperoleh persetujuan tindakan medis atau informed consent. Yang ketiga, ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila pasien mengalami kerugian akibat kelalaian medis, maka dapat diajukan gugatan perdata berdasarkan konsep perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Yang keempat, ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apabila kelalaian medis mengakibatkan luka berat atau kematian dan memenuhi unsur pidana, maka dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan mengenai kealpaan atau kelalaian. Dalam praktiknya, masyarakat sering menganggap setiap kegagalan pengobatan sebagai malpraktik, padahal secara hukum tidak demikian. Untuk menyatakan adanya malpraktik, harus dibuktikan bahwa tenaga medis telah melanggar standar profesi atau SOP yang berlaku. Oleh karena itu, pemeriksaan oleh majelis disiplin profesi menjadi penting untuk menentukan apakah tindakan tersebut merupakan risiko medis yang dapat diterima atau merupakan pelanggaran disiplin yang mengarah kepada malpraktik. Sebagai contoh, apabila seorang dokter telah melakukan operasi sesuai standar prosedur, memberikan informed consent dan mengikuti standar pelayanan, tetapi pasien mengalami komplikasi yang telah diketahui sebagai resiko tindakan tersebut, maka kejadian tersebut lebih tepatnya dikategorikan sebagai risiko medis. Sebaliknya, apabila dokter melakukan tindakan tanpa pemeriksaan yang memadai atau melanggar SOP sehingga menimbulkan kerugian, maka terdapat indikasi malpraktik yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum. Dengan demikian, pembuktian unsur kelalaian merupakan faktor utama dalam membedakan risiko medis atau malpraktik. Jadi, kesimpulannya, risiko medis merupakan kemungkinan komplikasi atau akibat yang tidak diharapkan dari suatu tindakan medis yang dilakukan sesuai standar profesi atau SOP.
Risiko medis tidak selalu menimbulkan tanggung jawab hukum karena merupakan bagian yang melekat dari pelayanan kesehatan. Sementara malpraktik medis merupakan tindakan tenaga medis yang menyimpang dari standar profesi, mengandung unsur kelalaian, dan menimbulkan kerugian bagi pasien. Malpraktik dapat menimbulkan pertanggungjawaban administratif, perdata, dan pidana. Perbedaan utama keduanya terletak pada ada atau tidaknya pelanggaran terhadap standar profesi. Oleh karena itu, setiap dugaan malpraktik harus dibuktikan secara objektif melalui mekanisme hukum dan disiplin profesi agar tercipta keseimbangan antara perlindungan pasien dan perlindungan tenaga medis. Demikian pemaparan mengenai risiko medis dan malpraktik medis. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain video.